Pernah ngaji di Ujung Padang. Di Ujung Padang itu jemaahnya ibu-ibu ada sekitar 109. Jadi kalau di sana jemaahnya datang langsung jedahnya dibagi. Datang bagi jedah, datang bagi jedah. Rupanya jedahnya pada waktu itu sate. Jadi pas saya ceramah kan jedahnya banyak diletakkan di depannya gitu kalau yang nggak bawa tas. Pas saya ceramah ada pula ibu-ibu yang saya tengok karena terlalu lama mungkin saya ceramah. Ini dia sate dia. Ini sate dia. Mungkin di pikiran dia, no Ustaz Rukin saya pakai sate itu. Mana memikir berpangan. Tapi nanti ada terjedah ya. Ada ya. Nanti baca doanya nanti. Kalau di bulan Rajab ini perbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya insyaallah akan kita dapatkan dengan kita memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Ibu rahmat Allah, acara kita peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Saya hanya ingin mengkaitkan apa hubungannya Isra Mi'raj dengan Ramadan. Ya, kita harus tahu apa hubungannya. Kenapa Allah men-setting Isra Mi'raj dulu baru Ramadan? Rupanya Bapak Ibu, salah satu tujuan Allah menurunkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu hanya diberikan Allah kepada kita umat Muhammad. Selain umat Muhammad, mulai dari Adam sampai Isa alaihissalam, mereka tidak diberikan Ramadan. Jadi yang diberikan Ramadan hanya Muhammad dan umatnya. Itulah kelebihannya. Apa tujuannya? Ternyata adalah agar kita umat Muhammad yang suka dengan dosa, yang senang berbuat dosa, yang terkadang hobi dengan dosa, diberikan kesempatan untuk membersihkan diri, bahkan bersihnya, sucinya setelah Ramadan tidak tanggung-tanggung, suci tingkat tinggi. Apa itu? Seperti bayi yang baru lahir. Bapak, Bu, Ibu, kita sombong betul. Oh Ibu, bersih gak bayi? Suci tidak bayi? Kalau saya tanya Ibu, bayi itu yang suci apanya? Yang bersih apanya Bu? Bayi itu ternyata 3. Jadi kalau kita ingin bersih seperti bayi, nanti yang 3 ini harus kita bersihkan. Baru kita hubungannya dengan Islam. Bayi itu 3 yang harus dibersihkan. Bayi ini punya 3 kesucian. Yang pertama, setiap bayi pasti badannya bersih. Benar nggak bayi itu badannya bersih? Mana buktinya? Yang pertama Bu, bayi itu makanya disebut badannya bersih. Buktinya Ibu, kita tidak pernah bosan Pak mencium bayi.
Kadang pipinya, kadang tangannya, kadang kakinya, kadang perutnya. Maaf, kalau bayi kadang pantatnya pun dicium. Bayi itu besar duduk. Tapi cuma ngomong bapak-bapak, ramah. Ramah itu. Kenapa tidak mau? Karena supaya badannya bersih. Satu, jadi kalau ingin bersih seperti bayi, badan bersihkan. Yang kedua, kenapa bayi itu bersih? Apanya yang bersih? Ternyata hatinya. Mana buktinya bayi itu hatinya bersih? Ada cuma ada bapak, ibu, IPGH bayi nama peta. Tidak ada ya? Bayi nama lapis, ada deh? Tidak. Aku ini ada deh? Sudah dong? Oh tidak dong, sudah. Saya pun yakin kalau kita ada nama peta tadi. Tidak dong, tidak dong. Artinya tidak dong kalau mama aku begitu. Itulah bayi. Yang ketiga, setiap bayi pasti ruhnya bersih. Kenapa ruh bayi bersih? Karena ruhnya baru dipasang. Ruhnya baru dipasang, wa nafakha fihi ruh. Karena ruhnya baru dipasang, maka ruhnya bersih. Karena bayi itu badannya bersih, hatinya bersih, ruhnya bersih, maka bayi asal meninggal dunia jaminannya adalah surga. Subhanallah. Bapak, ibu, kalau kita bisa seperti bayi, badan bersih, hati bersih, ruh bersih, mati pasti masuk surga. Inilah keinginan bulan Ramadan. Jadi rupanya keinginan bulan Ramadan, setelah Ramadan, kalau seandainya kita mati, kita akan bersih seperti bayi dan dijamin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, gini Bapak Ibu, katanya ruh tidak akan bersih kalau hati masih kotor. Ruh tidak akan bersih kalau hati masih kotor. Karena nanti yang pulang kepada Allah itu kan ruh. Ruhnya itu yang ke surga atau ke neraka. Anggo badan malah di pangan cacing. Na bodang, na menik, na gijang, na pondok, na botar, na longlong. Isude bagian cacing. Topet, norak, mok, botar, ias, jok, baru di cacing. Ahon manis, mohon. Topet penulong dia keser-ser lulus ya. Rabu kui cacing paek. Nah jadi kalau badan ini bagian cacing, ruh nanti yang pulang kepada Allah. Jadi ruh kita yang menikmati surga atau neraka. Jadi Bapak Ibu, ruh tidak akan bersih kalau hati masih kotor. Hati tidak akan bersih kalau badan masih kotor. Nah itu, jadi ruh tidak akan bersih kalau hati masih kotor, hati tidak akan bersih kalau badan masih kotor. Pertanyaannya Bapak Ibu, berarti apa yang harus kita bersihkan duluan? Berarti badan. Badan harus kita bersihkan dulu sebelum puasa. Makanya di Sidimpuan, Taksel Madinah, sebahagian ada di Labusher, asal mau masuk bulan Ramadan, biasanya copot puasa sadarion marpahin. Katanya membersihkan badan. Akhirnya pol air sidol, pol parsarilan. Nada konten pas ibon dari Medan, pokok nama panik. Tapi biasanya Bapak Ibu, ini yang ramai ini kadang anak-anak muda ya, anak-anak muda itu. Tapi biasa anak-anak muda, kenapa nama panggil kali mau baik bahasa panggilan, panggil langsung, panggil kok. Tapi saya lucu Pak, ibu-ibu banyak ikut-ikutan.
oban bungana, oban pandanna, oban rantangna. Ketika ditanya kenapa bawa rantang ibu, mangan-mangan. Kenapa mangan-mangan? Hari terakhir. Oh timur. Pas lagi mati. Hari terakhir. Asi marupan pandan, marupan bunga, get malidi. Aso pakai pandan, pakai bunga, serus-pus, terwangi. Akhirnya mandilah pakai pandan, mandilah pakai bunga. Kenapa mesti us-us? Harus berhikmat supaya tarawih. Maile bulan mau mandi pakai pandan, mandi pakai bunga. Pas sholat tarawih, Allahu Akbar. Rode samping naik. Aku sama-sama uang misam tulah. Rode samping naik. Aku kan dua misam dah. Jadi mengkira. Ternyata Bapak Ibu, yang dikatakan membersihkan badan bukan marpangi. Sekali lagi saya sampaikan, yang dikatakan membersihkan badan bukan marpangi, titik. Tapi apa yang dikatakan membersihkan badan? Yahya bin Mu'adz mengatakan, bulan Rajab bulan membersihkan badan, bulan Sya'ban bulan membersihkan hati, bulan Ramadan bulan membersihkan ruh. Makanya betul Rajab, Sya'ban, Ramadan, badan, hati, ruh. Tidak ada berbalik. Jadi apa Ustaz yang dikatakan membersihkan badan? Ternyata yang dikatakan membersihkan badan adalah Rajab. Apa hubungan Rajab dengan badan? Dengan membersihkan badan? Karena di bulan Rajab lah pertama sekali turunnya perintah sholat. Kapan itu? Bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Waktunya 27 Rajab. Malam 27 Rajab. Inilah kenapa hubungannya sholat dengan membersihkan badan. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Bapak Ibu terjadi Isra Mi'raj dulu? Katanya Rasulullah itu mengalami satu peristiwa yang disebut dengan Amul Huzni. Am artinya tahun, Husni artinya duka cita. Kenapa Rasul mengalami tahun duka cita? Istrinya sebagai donatur penyiaran Islam meninggal dunia. Pak, Bu, Khadijah ketika menikah dengan Rasul, kekayaannya kalau dikumpulkan katanya harta kota Makkah 2/3 milik Khadijah. Dia berkaya ini. Bahkan katanya kunci gudangnya saja natar pikul sadara. Natar pikul sadara kunci gudang lain. Baik kayu dan baik bahan najalna untuk betong pakai kotak dot, pakai peti, pakai gudang, pakai kunci. Mana kuncinya baik bahan natar baik sadara. Anu ibu baru kunci usada pe, napu purdere. Ibu bapak tersebut Khadijah kayaknya, tapi menikah dengan Muhammad sedikit demi sedikit hartanya habis. Baju terakhir dipakai oleh Khadijah yang Muhammad notabene adalah nabi, notabene adalah presiden, ya. Khadijah baju terakhir katanya dipakainya ketika mau wafat memiliki 83 tempelan. Subhanallah. Mapir dokter tidak mapir tidak nasanari. Kum ada kunci kepli. Kum ada kunci kepli. Biasa namoda malu saja. Ngetia kum mana PLT. Apalagi ada bunyi taman, apalagi ada bunyi kadis.
Khadijah. Luar biasa. Pada waktu itu menghembuskan napas terakhir, roh anginnya soha dindingan, roh udara soha sauran, masuk pakdaka si golongan, masuk sultano si jongjongan. Khadijah pulang kepada Allah. Rana lupa kuburan Khadijah, masih merah muka Muhammad, air matanya masih terasa belum kering. Roh pio-pio, Muhammad ligin jolong dahu, ise Abu Thalib. Kenapa? Soalnya lagi kehedo kuida. Abu Thalib memelihara Muhammad sedang umur 8 tahun. Waktu itu Muhammad berumur 51 tahun. Berapa tahun Abu Thalib memelihara Muhammad? Sekitar 43 tahun. Pada waktu itu hendak menembuskan nafas terakhir. Yang paling membuat Muhammad sedih, Abu Thalib akan menembuskan nafas terakhir, tapi belum mengucap 2 kalimat syahadat. Muhammad datang, apa katanya diajari oleh Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Dokon seluruh Tuhan kita. Abu Jahal mengatakan Jokowi, jangan sampai Abu Thalib masuk Islam. Kata Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, Lata, Mana, Ubal, Uzza. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat. Muhammad mengangkat tangan. Apa katanya? Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi. Berikanlah petunjuk ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah. Langsung Jibril datang. Apa katanya? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kalau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Ada Allah. Ditolak Bapak, ditolak Ibu doa Muhammad. Kemudian akhirnya Abu Thalib pun menghembuskan nafas terakhir, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Muhammad mengangkat tangan lagi sambil tangis. Apa katanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, kasihanilah dia, sejahterakan dia, dan maafkan kesalahannya. Datang lagi Jibril. Apa katanya? Datang Jibril. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Muhammad, walaupun kau nabi, orang-orang beriman tidak boleh meminta ampun untuk dosa orang-orang musyrik. Haram Bapak, haram Ibu mendoakan anak masuk Islam dosa dan yang budi. Tidak boleh. Ditolak. 2 kali Muhammad meminta kepada Allah, 2 kali ditolak. Bapak, Bu, sedangkan Muhammad seorang terpuji, Habibullah, kekasih Allah, dekat dengan Allah, mendoa kepada Allah 2 kali ditolak. Apalagi kita kira berdoa mencoba terobotan. Topet tahu cukup tidak ada berdoa. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa enggak berdoa apa? Kalau sok tahu, sih nak beri subuh belum ini. Ada lagi Bapak Ibu yang doa tapi singkat tepat padat. Doanya apa? Angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, Kau tahu yang maksud. Amin. Nah singkat Messi maksudnya. Sedangkan Rasul ditolak doanya. Dan akhirnya meninggal dunia. Kafir Quraisy merajalela. Muhammad tidak punya donatur, Muhammad tidak punya backing. Rupanya Pak, Bu, kenapa dakwah Muhammad dulu berhasil? Karena Muhammad punya donatur, Muhammad punya backing. Makanya orang sekarang atau orang yang terjadi akan anu kepek, anu backing. Kan? Kepek saja kena anu backing. Orang ada backing saja mana kepek. Orang dua. Apalagi nak dua. Muhammad goyang
yang sudah masuk Islam pun banyak yang kembali lagi. Yang sudah masuk Islam banyak yang dibunuh, banyak yang dipasung, banyak yang dipengaruhi karena Muhammad tidak punya backing, dikejar ke sana kemari. Akhirnya Muhammad berpikir, oh, kini mau Taif pindah. Berangkat Muhammad ke Taif. Tapi rupanya sampai di Taif, Muhammad sudah disambut oleh pemuda Taif. Apa penyambutnya? Batu dan anak panah. Upah bayar. Rupanya orang Taif menunggu chat Abu Lahab, menunggu SMS Abu Lahab. Gitu tuan anak taritik, isi redaksi Muhammad. Kalau datang kepada kalian, itu akan menghancurkan hidup kalian, menghancurkan keluarga kalian. Sambut dengan batu dan anak panah. Upah Muhammad. Ada yang mengatakan katanya giginya patah. Ada yang mengatakan katanya ini apa? Tanbihul Nai mengatakan apa ini? Tumitnya berdarah. Bahkan baju sudah bercampur darah. Ketika Muhammad pulang, ketemulah dengan dia. Menyentuh hukumnya, menyentuh. Datanglah Jibril. Muhammad, kamu kenapa? Jibril, saya udah bingung, Jibril. Kenapa? Di Mekah saya dikejar-kejar orang, ke Taif saya dilempar orang. Saya harus gimana, Jibril? Apa kata Jibril? Muhammad, tinggal ngomong. Bunuh Uhud atau bunuh Badar saya angkat dulu. Taif dulu atau Mekah dulu saya timpakan. Dapat Muhammad, mana dulu? Kurang ajar dari SD. Apa kata Muhammad? Senyum. Jangan Jibril. Aku timpah ko walai isi dope umatku. Muhammad malah angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak ngerti. Ya ada Bapak Ibu, santai kita ada memusuhkan, ada menawarkan, biar kira-kira. Oh, jalan. Tidak terus. Jalan semua nih. Oh, kadang-kadang jual beda bos sama gas, menggas. Gas nih, gas habisnya ada 10 kilo, mau putar. Tapi kalau Muhammad tidak mau, dah Muhammad merasa. Dilihat oleh Allah. Dipanggilnya Jibril. Jibril, kata Allah, iya ya Allah, Muhammad masak ya. Iya ya Allah. Kenapa dilihat? Di Mekah dikejar-kejar orang, di Taif dilempar orang, donatur sudah tidak ada, backing tidak ada. Apa kata Allah? Oh, Jibril, iya ya Allah, bawa saja dia kemari. Jumpakan dengan saya, biar dia tahu ada yang lebih kaya dari Khadijah. Siapa itu? Saya, kata Allah. Biar dia tahu ada yang lebih penting daripada Abu Thalib. Siapa itu? Saya. Makanya Bapak Ibu, siapa yang ingin jadi, siapa anaknya ingin menjadi, ingin sukses, namar kepeng, namar backing, ada yang serba mahal. Mintalah kepada Allah. Allah sopan, Allah tempat bergantung. Ada masalah perkepengan, masalah keluarga, masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah anak. Allah sopan, Allah tempat bergantung. Orang ada masalah nanti Allah menggantung. Bisa dong batang kue ini. Jalan dia tadi, mana yang batang kue ini, kobet pun budak kanai, pamasuk pun talon tadi. Pas kita mengadukan, wah kue ini dah malah. Di jalan dia, dapat manis selesai. Ente manis dulu ini. Akhirnya pilih dia, pilih lupa. Nah Bapak Ibu, terkadang seperti itu. Masalah kan sering banyak Pak ya. Bu ya, Bu, siapa yang hidupnya tidak pernah bermasalah? Nah ada, terkadang istri baik, suami marah-marahi. Benar nggak Bu? Suami baik, istri marah-marahi. Istri baik, suami baik, anak marah-marahi. Suami baik, istri baik, anak baik, terkadang siapa? 60 marah-marahi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kenapa Rasul berangkat. Ya, ini singkat cerita, Rasul pulang, apa katanya? Ya Allah, saya ingin terus bertemu dengan kamu, biar saya tahu ada backing saya, biar saya tahu ada yang lebih kaya dari istri saya, biar hati saya tetap tenang. Muhammad, tugasmu belum selesai, kata Allah. Masih banyak tugasmu. Tapi kalau saya ingin terus ketemu, kalau kamu ingin ketemu dengan saya terus, maka ini saya kasih satu caranya. Apa itu? Sholat. Makanya sholat itu mi'rajul mukminin. Sholat adalah bertemunya orang beriman dengan Allah. Makanya kalau ada masalah, sholat. Ada masalah, sholat. Ada masalah, sholat. Kita terbalik, kooperatif sholat. Ada masalah, nah sholat ini. Kita terbalik. Makin banyak, Pak, saya makin sholat kok makin banyak masalah. Biasa, babak pertama. Begitu masuk sekolah, banyak testing, ulang menyerah. Pak, saya rajin sholat, tapi masalahnya kok makin berat. Berarti lagi diuji. Kalau ingin naik kelas, harus siap ujian. Lulus ujian, naik kelas. Tidak lulus ujian, tahun pun. Harus siap itu. Naik lagi, datang lagi musibah, naik lagi, datang lagi, naik lagi, datang lagi, naik lagi. Itulah hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang bahagia, kadang kenapa kita sedang menaiki tangga. Tapi insya Allah ketika kita nanti sudah dapat sampai ujungnya, itulah yang disebut nafsul mutmainnah. Apapun sudah diserahkan kepada Allah, tenang apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bawahnya lah sholat. Untuk apa sholat? Rupanya membersihkan badan. Pertanyaannya gini, Pak Ustaz, ya, apa sih hubungan sholat sama membersihkan badan? Saya tanya nih Bapak, Bu, bisa nggak Bapak Ibu sholat kalau nggak berwudu? Bisa nggak? Makanya orang sholat badannya bersih. Kenapa? Rajin wudu. Bisa nggak Bapak Ibu sholat kalau tidak bersih dari hadas besar? Nggak bisa. Makanya orang sholat badannya bersih, rajin mandi. Bisa nggak Bapak Ibu kita sholat tapi buang air kecil tidak dicuci? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang sholat badannya bersih, asal buang air kecil pasti dicuci. Makanya kalau ada orang buang air kecil tidak dicuci, yakin saya nanggung harus sembahyang. Jujur duit ini udah topi dalan dibalik di motor lagi ya, dibalik di motor dosa coba. Menunggu nak pesa dosa pemandangan motor lagi. Oh, nama tetegi begitu datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lempar sembahyang. Apa jawabnya? Lina iasal. Ya Mbak Ias bibi. Bapak, Bu, ingatkan sama anak-anak ya. Ini terutama yang laki-laki nih. Yang sering yang laki-laki. Kalau perempuan jaranglah. Ini yang laki-laki sering. Gimana Bu? Kata Rasul, istanzihu minal baul. Hati-hati dari sisa air kecil. Fa inna amatan adzabal qabri minhu. Pada umumnya orang nanti disiksa di kubur gara-gara buang air kecil tidak dicuci. Dokter sudah apa? Makanya saya kalau ceramah di sekolah, atau saya ceramah di Nasional Bulu, atau saya sampaikan di sekolah, tidak pernah tinggal yang saya ucapkan. Ulang barani ya mau buang air kecil kalau tidak ada air. Saya bilang. Di dia batang dagangan pada saat tempatan protestan. Bapak tidak ada air. Saya jawab boleh pakai daun, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak Bu? Boleh pakai daun. Tapi jawab Pak, pulang daun lato. Marah nih. Pasti buat lato di sini lah itu. Arpeo. Oh. Kita yang nggak tahu. Ada kayak Bapak daun pede dong. Makanya saya pesan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi jauh-jauh, jangan lupa obat aqua. Siapa tahu mau ke Medan masak air lato.
Bormin Musema itu yang namanya itu dia besi kehe. Tu pot ti salah kali lalu daro, boleh pilih mato. Aku kan dengan dia. Bawa apa ya? Bawa buah. Saya bilang lagi dong. Indah dong kamu bapak pakai batu, boleh nggak? Pakai kertas, pakai kayu, pakai kain, boleh. Ada anak lain kadang, bapak batu beda dong. Saya tahu itu. Oh, sesuatu di saya tanya. Oh, mana dia? Aduh, saya dapat bapak dinding memang kotor gede. Ya lagi yang istri. Oke bersih. Tujuannya bisa sholat. Orang yang sholat badannya bersih. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang sholat badannya bersih artinya juga dari dosa. Pak, Bu, kita rupanya kalau sholat dosa kita, saya tanya dulu lah, Bapak Ibu banyak nggak dosanya Bu? Ibu banyak nggak dosanya Bu? Banyak. Mau nggak udah menjawab ini? Ibu Bu tidak bertanya nih. Apa yang Ibu ini? Aku ini menjawab. Tapi aku pinjam. Bapak Ibu, ya. Jadi orang sholat itu kata Rasul di dalam hadis Muslim itu kalau sholat dosa kita ditaruh di pundak sama di kubur-kubur. Kita kalau sholat dosa kita ditaruh di pundak sama di kubur-kubur. Jadi kalau kita ruku, Allahu Akbar, dosa itu berjatuhan. Kubur. Makanya kalau sholat, kalau ruku, kalau sujud, jangan cepat-cepat. Makin lama kita ruku, tumakninah namanya. Makin lama kita sujud, tumakninah namanya. Maka semakin banyak dosa yang gugur. Iba sunnah iba sipas malahu sujud. Orang itu nas usahakan Allahu Akbar sambil Allahu hamidah. Lagi kepada dosa dalam. Makanya orang yang sholat dosanya bersih. Makanya sholat adalah membersihkan badan. Kemudian Bapak Ibu, apa hubungannya sholat dengan puasa? Katanya, tapi katanya lah ya. Tapi kalau di sini saya nggak tahu lah. Katanya ada orang puasa dia mau, tapi sholatnya nggak mau. Ada muslim? Puasa mau, tapi sholat dia ada hukumnya. Dia ada Bapak Ibu kalau kena puasa tidak supaya gimana ya? Sah nggak puasanya? Kalau puasanya sah, tapi kata Rasul apa? Dalam hadis Bukhari mengatakan, "Man taraka sholatal asri." Siapa meninggalkan sholat asar saja, masih asar loh, belum 5 waktu, asar saja dengan sengaja, habito amaluhu, gugur amalnya 1 hari itu. Jadi kalau ibu puasa dan sholat, puasanya gugur. Bapak mau sedekah dan sholat, sedekahnya gugur. Ibu bapak tadarus, tidak sholat, tadarusnya gugur. Maka banyak orang yang puasa, tapi pahalanya berguguran gara-gara tidak sholat. Inilah yang dikatakan Rasul, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat pahala, yang dapat cuma lapar dan haus. Maka sebelum puasa betulkan dulu sholat. Makanya Rajab dulu, Isra Mi'raj dulu, baru Ramadan, baru puasa. Ayo dengan peringatan ini kita usahakan dulu sholat kita perbaiki. Nah baru bersih badan. Jadi bersih badan itu rupanya sholat, bukan merpangir, bukan. Nah bersih badan. Baru nanti Sya'ban, ini tanggal 27 ya, 27 Rajab, 28, 29. Mungkin Rajab 29 ini.
Tabaylah 30. Berarti 3-4 hari lagi kita udah Sya'ban. Sya'ban adalah bulan membersihkan hati. Kenapa hati harus dibersihkan? Kita mau puasa. Orang yang puasa, hatinya masih kotor, puasanya tidak akan diterima. Apa itu? Salah satu penyakit hati adalah takabur. Apa bu? Apa itu takabur? Sombong. Orang yang sombong tidak diterima kata Allah ibadahnya. Ma fi qalbihi minal kibri. Kalau di hatinya masih ada sifat sombong, pahalanya habis seperti api memakan kayu bakar. Jadi sombong itu dihilangkan. Sombong itu ada dua. Ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah, perintahnya dikerjakan, tapi larangannya pun dikerjakan juga. Karena dong biar semua nih. Sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, 15 nomor B rajin. Ya, ada ibu mengaji malo, mendoa malo, ceramah malo, timang kece tialang B malo. Ini namanya diborong ini sombong kepada Allah. Ada sombong kepada manusia. Bagaimana itu? Ada katanya itu sifat niala pasuope buang muko. Aman. Ada bisa nih? Ison ada ison. Ison ada Sunda. Mana Sundan? Tidak. Tahu tak satu sih. Tahu betul. Awas. Asal pasuo buang muko. Pasuo buang muko. Sana aja kalau si sate, kita si bakso, isi pecatnya nalan. Sedangkan rumah nama si bakso itu kita jauh asik, Messi itu bagi GPT kan. Oh, orang yang suka buang muka itu orang bodoh, Pak ya. Orang bodoh di dunia ini katanya ada dua. Yang pertama orang yang suka cari muka itu bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana mukanya. Makanya dicari-cari. Yang kedua orang yang suka buang muka. Kenapa? Udah muka cuma satu, dibuang-buang. Bodoh itu. Nah, makanya jangan suka cari muka, jangan suka buang muka. Sombong buang karena kita mau puasa. Yang kedua apa yang harus dibuang? Tamak, rakus. Pak, Bu, puasa itu melatih kita menahan nafsu. Puasa itu melatih kita menahan rakus. Tapi di tahun 2017, Bapak Ibu kenal nggak sama Deddy Corbuzier? Kenal nggak? Kenal. Sama dia malam kan? Sama Bogota berarti pas nih. Dulu, sekarang udah masuk Islam ya? Bukan ya? Udah muslim. Deddy Corbuzier tahun 2017 saya kira belum Islam. Saya pernah tonton di sebuah kayak apa kata dia? Apa hitam putih ya, hitam putih. Apa katanya? Orang Islam namanya saja puasa menahan nafsu, kenyataannya memperburuk nafsu. Saya panas kuping saya dengarkan, kurang ajar Bapak Ibu. Ternyata apa katanya? Saya buktikan. Setelah dibuktikan saya dengar malu, saya dengarnya. Pak, kenapa? Kita kan puasa kan menahan nafsu ya, tapi kenyataannya memperburuk nafsu. Contohnya begini, Bapak Ibu kalau tidak puasa satu hari makan berapa kali? Berapa? 2. 3 kali ya. Kalau nggak puasa, kalau nggak puasa berapa? 3. Ya lu juga 5 dong. Ini soal ada. Biasanya 3. Kalau puasa berapa kali? 2 ya. 2. Kalau seandainya kita tuangkan 3 kali makan sehari, 1 kali makan kira-kira berapa? Kita bikin saja target terendah 10.000 lah ya. 10.000 lah. Berarti kalau 3 kali makan berapa? 30.000. Kalau udah puasa 2 kali makan berarti 20.000. Kenapa orang puasa identik dengan sedekah?
karena orang puasa punya celengan setiap hari 10.000. Biasanya makan 30.000, ini 20.000, celengan 10.000. Di luar bulan puasa ada orang tidak sedekah, wajar. Kenapa? Kebutuhan sehari-hari. Tapi di bulan puasa sudah disisihkan 10.000. Makanya kurang ajar kalau tidak bisa sedekah. Kali kalau satu rumah ada 5 orang, nanti berapa celengannya? 50.000. Tapi saya tanya satu hari, saya tanya kenyataannya Bapak Ibu, makin puasa makin sedikit pengeluaran atau semakin banyak? Makin banyak. Nafsu. Betul. Kenapa semakin banyak? Majalah infar bu, nah, saya tanya lagi, ini kata jadi pembuzur nih. Saya tanya lagi, Bapak Ibu pernah puasa sunnah? Pernah puasa sunnah? Ketika puasa sunnah, masak dong menjalani hukum. Enggak. Kenapa ketika puasa Ramadan sih? Oh, itu. Jawabannya bahan parja. Makanya ketika bulan Ramadan, nafsu itu luar biasa. Padahal disuruh nahan nafsu. Tapi aku puasa kemana-mana nafsu menebatan. Pak, Bu, coba Bapak Ibu hendak puasa pergi ke pasar, nengok es cendol selera enggak? Enggak. Es dawet selera enggak? Enggak. Es doger selera enggak? Tapi coba puasa, jangankan es buah, jangankan es cendol, jangankan es dawet, lewat es balok. Sabunnya ini dulu. Lewat es balok, tek-tekin bulu. Nafsu nggak itu? Nafsu. Akhirnya sudah tabusan, es buah tabusan, es cendol tabusan, mie goreng tabusan, kan begitu? Bakwan tabusan, mana beting-beting tabusan. 5 menit lagi mau buka, ditengok udah baris di meja. Begitu sirene, proklamasi baru 1 gelas. Apa yang terjadi? Butuh. Berarti yang lainnya Lewat. nafsu. Tapi karena sudah dibeli, mau tidak mau masuk. Es buah masuk, sono masuk, mie goreng masuk, bakwan masuk. Kadang sosa, keting-keting orang sekerawin. Kadang bersosa kayak supaya ngomongin kanan kiri main, kanan sono kiri bakwan. Apalagi biasa deh, kanan sono kiri sekarang. Bu, sono rasanya apa? Manis. Manis. Berbuka dengan yang manis hukumnya sunnah. Rokok hukumnya apa? Makruh. Makruh. Kanan sunnah, kiri makruh. Kanan sunnah, makruh. Sunnah, makruh. Kira-kira malaikat tangan catatnya sebenarnya. Bingung. Sunnah, makruh. Sunnah, makruh. Udah jauh ini. Plus minus, plus minus, plus minus. Nafsu ternyata semua. Makanya kita sering terjadilah 1 hari puasa mulai jam 5 sampai tengah 7 gol, tapi ketika buka puasa nafsunya lepas. Kita puasa masih memperburuk nafsu. Sayang, kenapa terjadi? Karena kita kurang sedekah. Nadegesna aku puasa jalaki dengan riba untuk berbagi supaya tidak sama. Ini kan karena terlalu banyak yang masuk, biasa madukan mangan segala macam. Padahal Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Ma min wi'ain abghadu ilallah min batnin mali'in minal halal. Ada satu tempat yang sangat dibenci oleh Allah, bukan bakter, bukan jalan baru, bukan sebar saya. Apa itu tempat yang paling dibenci Allah?
batnim maliin minal halal, perut yang penuh walaupun dengan makanan yang halal. Kita kan ingin mencontoh pribadi Rasulullah. Rasulullah bagaimana kalau berbuka, kalau makan, perut dibagi tiga. Ya, Ramadan ini perut bagi tiga. Bagaimana? Sepertiga lisurbi, minuman. Sepertiga liakli, makanan. Sepertiga linufus, untuk bernafas. Bapak pernah nggak? Ibu pernah nggak? Saking hausnya minum sampai nggak mau makan. Pernahkah nggak saya makan? Itu salah, jangan lagi. Pernah nggak gara-gara banyak makan minum mau muntah? Itu jangan, salah. Kita tidak boleh ulangi. Pernah nggak gara-gara banyak minum banyak makan sesak nafas? Sering, itu pun jangan. On menunggu main susah nape putung, nah kita membuat sigaret dia kalau masih apa? Sama berbeda. Oh, udah dapetnya siapa? Akhirnya baru cukup. Allah, mama doa bang, salam sitel. Tarahim, tarahim aja. Nah copat. Pernah nggak pak? Pernah nggak pak? Nah copat baik. Akhirnya kita mau sebentar tarawih. Bantu doa. Mau nggak mau? Salam sitel. Datang ke masjid palan-palan. Kenapa palan-palan? Rupanya sama juga sodakot barisan talahang, sodakot parusan dia. Lalu itu masjid alat supaya sunat dia parusan dia. Orang-orang butuh. Biasa ibu-ibu nih. Begitu koma, Allah selesai mengintip sendiri di sini bukan. Yang itu kalau berani. Ada masalah ibu? Kisi betul. Oh Naria. Naria. Ibu tu yang gitu. Bayangkan bapak ibu. Mata ngantuk, perut kenyang, nengok imam enggak selera. Kira-kira sholatnya gimana? Orang takbir nebek. Allah. Samiallah. Allah. Amin. Pasal baru atres barusan andigan masih pion. Astaga. Orang baca tasbih, dia malas ngantuk. Orang baca tasbih sholawat. Subhanal malikil mawjud. Aku ya tujuh saja. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada. Gara-gara tamak rakus. Makanya biar nggak tamak, biar nggak rakus ayam banyak sedekah. Bapak Ibu, saya 2019 Ramadan saya di Makkah. Di sana saya tengok luar biasa. Ada samanya dengan kita tapi ada bedanya. Kalau di sini Ramadan sore-sore rame orang di jalan. Rame orang di pasar. Nah, bisa juga selalu bodoh di dalam di pasar rame. Tapi bedanya Anggodison biasanya rame di dalam dan di pasar di jalan dia. Perbuko di sana membagi parbu, menjalani dongan parbuko. Anak sekolah Ramadan paling senang. Maruan pada kayu-kayu ini. Oh, cok, di bagas kita naruh parbuko dah. Apa jawabnya? Maaf udah dah. Mecar persia Allah. Mama. Sabulan, sapoke. Anggota mencarter nada kota. Masjidil Haram itu dipasang lapangan bunga menjawab itu pasang. Karena hari pertama saya di Madinah, hari keduanya baru ke Makkah. Jadi di mana pasang tukar buko yang datang mengantar buka itu kan kontainer. Keluar betul-betul box, berbagai macam. Sampahnya banyak yang bersedekah. Plastik, sarung bayi, semua bersedekah. Apa kata polisi-polisinya itu? Katir, dalam banyak ke sini. Sana katanya. Samping penuh dia mesti.
keluar dibagi di pinggir jalan itu. Asal jam 6 sampai buka banjir itu pinggir jalan. Makanya orang Indonesia asal jam 10 jauh-jauh ke pinggir jalan ini bukan plastik dah. Main bungkusan, gap, kita bungkus, dia berturunan silua baik. Saya pernah ambil mikot ke Tangkim sekali, ada berapa orang lapar tanggapan. Pulangnya supir taksi dibaginya kami kurma 1 orang 1 kilo. Supir taksi, udah disiapkan dari taksinya. Memang betul-betul berlomba hari nama sinukai di bulan Ramadan. Karena mereka tahu kalau dipikir-pikir supir taksi, kalau di tahun simpan sedokaan kemana ini? Saya hitung kalau uang Indonesia, ongkos dari Makkah ke Tangkim ke Makkah sama kurma yang dibagikan, upah kurma ini. Demikian Indonesia. Nah, saya bilang, oh dibagikan. Senang mereka orang Indonesia. Senang mereka. Berlomba-lomba sedekah. Kita inilah kenapa terjadi kekenyangan. Makanya jangan lagi. Ya, kita bersihkanlah. Kita bersihkan. Kemudian bersihkan lagi kalau mau puasa itu hasad, iri, dengki. Bersihkan sifat iri kalau mau puasa. Kebiasaan kita tetangganya mana musik kulkas, ketiangan. Anda lama boleh. Tetangga mana musik kareta pamila sekolah nyokot ia pemilasan. Tetangga mana musik motor ia pemain motor, tapi ambulans. Astaga. Tetangga membangun 10 kali 20 ia membangun sadar dari 2. Kenapa? Orang corona. Jangan lagi, itu iri, jangan lagi. Kita berpuasa, habis amal kita nanti. Sayang. Baru yang terakhir Ramadan membersihkan ruh. Kalau badan sudah bersih, hati sudah bersih, kita puasa, maka ruh kita pun bersih. Ramadan itu pakai enaknya, makanya bulan Ramadan itu ditunggu. Kata Rasulullah, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, diharapkan Allah jasadnya dari api neraka. Masih gembira dong? Kenapa Rasul mengatakan siapa yang gembira dengan Ramadan diharapkan jasadnya dari api neraka? Supaya Rasul tahu akhir zaman banyak orang yang tidak senang dengan Ramadan. Getro puasa marsakia. Wih, sabulan mau puasa marsakau. Asih marsakau. Oh, lo baru tahun dari aku sudah sudah. Masa? Orang apalagi lu Rasul sudah tahu ini. Apa gunanya keistimewaan bulan Ramadan, Bapak? Orang di bulan Ramadan, kalau katanya sholat fardu yang wajiblah, sekali dikerjakan sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Jadi apa sekali kita sembahyang Isya itu akan menutupi 70 Isya kita yang tinggal. 1 bulan tidak tinggal kita sholat Isya 70 kali 30 2100. Maka tertutupan sudah. Kalau dikerjakan dengan berjamaah kali lagi 20. Coba kalikan 70 kali 30 kali 27. Ada nomor kalkulator? Oh. Rara. Yang sunnah sama dengan yang wajib. Maka seumur hidup bapak, seumur hidup ibu tidak pernah sholat. Kalau Ramadan tidak tinggal, insya Allah bufirolahu ma taqaddama min dzambi, tertutup sudah. Pola mana IPT? Pola IPT. Apalagi kita puasa, tapi ada yang aneh Bapak Ibu. Ini ada yang aneh. Saya sering menyaksikan anak-anak SD segini lah ya. Ini puasanya pol 30 hari. Tapi kalau SMP kenapa berkurang? Makanya sebetulnya tidak ada alasan orang tidak sanggup puasa. Puasa itu kuncinya adalah semangat. Kenapa waktu kecil dia pol? Karena semangat. Kenapa sudah SMP SMA tidak pol? Nah, semangat. Puasa kuncinya semangat. Saya tanya ke Bapak Ibu, Pak, Bapak puasa jam 2, jam 3, panas, terik, lemas tidak? Haus tidak? Wajar ya? Lapar tidak? Coba waktu panas jam 2, jam 3, haus, lapar, lemas, Bapak Ibu suruh lari kita kerjakan. Sanggup tidak?
Enggak kan? Tapi coba ikut anjing. Biar kira-kira. Sanggup deh. Semakin indah. Muncul semangat. Jadi puasa tidak ada alasan. Ini puasa sudah tidak kasih mah. Sudah pada itu mau. Semangat. Saya sering menyaksikan anak SD mohon, SMP kurang, SMA maila bagian puasoi, jujur terdapat suku-sukui. Ama-ama, nah nabi-nabi. Ada ditahan bapak, ditahan ibu, ditanya sama anak segini besar, ayah, aduh, mang puasa ayah, puasa dong. Itu dia doa ya, emang tulis dulu kan, puasa ayah, aduh kalau tuh anak pun puasa, ya. Asal membungkus indahan ayah dia dong. Ibu yang mau ya, itu ayah. Oh, konten panganan di dan terlalu di dalam. Iya jadi benar. Nah, itu orang begini dalam banget. Berarti isi dah bodan. Siapa yang anak itu sih? Ada banget. Bodan, ada banget ayah bodan didolongkan. Aduh, bodan. Iya bodan ada saya. Beda tipis. Jadi semangat ya anak-anak semua semangat. Ya puasa. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau perut kita sudah bersih, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak punya kereta ya atau mobil, Ibu punya, ada dandang di bagas dandang, ada dandang, ada ya, nah kalau dandang deh, nah kalau pinjam demo, apa yang bagas sih? Kamu ngerti? Ada dandang muyuk bersih, nampak tuh, dipalastikan dobe. Tiba-tiba datang tetangga. Oh iya, adik, pakai baju dandang tidak datang bodak. Oh lah, git mengaji di bagas, git memasak laut dong. Leher mandang. Tidak baru berbeda jadi beda di leher. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika dipulangkan, lengket, jadi berasa itu kurang aja kalau pinjaman tadi mau tutup, kurang banget. Sama kita punya kereta mau beli pinjam orang, udah minyaknya habis, motornya bisa, gimana Pak? Allah begitu. Dulu Allah kasih kita ruh dalam keadaan bersih. Kalau pulang dalam keadaan kotor, Allah akan marah. Diramban pun dan udara kuat. Balik kita pun bayar seluruh, kita jauh. Dan dulu dia seluruh, on kotor-kotoria. Inilah gunanya Ramadan. 1 tahun ini Allah tahu kita sering meninggalkan sholat. 1 tahun ini Allah tahu kita sering bikin dosa. 1 tahun ini kita sering bohong. Makanya dikasih Ramadan. Saking sayangnya, aduh yang lalu biar lalu. Payas kamu mah. Kita dikasih dana, kita dikasihnya kereta, kita dikasih mobil, tapi pulang bersihkan. Coba Ibu, seandainya tadi dibersihkan, dipinjamkan tadi baru, pulang hilang, ias, ada musim isina, ahmad lontong. Pasti cukup tahu musim. Dia merasa Ibu. Alah, dari malam mengaji sekali lagi dipinjamnya banyak. Allah seperti itu. Kalau kita dibersihkan ruh bersih, pulang bersih, ada apa isinya amal, maka Allah sangat senang. Kapan itu kita manfaatkan Ramadan? Tapi ingat, ruh tidak akan bersih kalau hati masih kotor. Hati tidak akan bersih kalau badan masih kotor. Jadi mari kita bersihkan badan, perbaiki sholat, bersihkan hati, hilangkan semua sombong, dendam, iri, hasad, tamak, buang semua. Baru nanti itu kita bersihkan dengan puasa. Amal-amal yang selama ini kita tinggalkan, kita kembalikan dengan Ramadan. Dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan, kita delete, kita hapus, kita tipek dengan Ramadan. Insya Allah setelah Ramadan maka kita Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sajalah ya yang dapat saya sampaikan, karena makin banyak yang saya sampaikan, makin banyak yang lupa. Iya, apalagi udah betul-betul sama memori baru pol. Mana mengaji pek masuk kanan,
Keluar kanan mati. Masuk kanan keluar kiri baik ke bagus. Saya kira ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau penyampaian saya mungkin agak terlalu keras, agak penyebab enggak ya deh. Sebetulnya malu saya tadi membentak-bentak kalau hati saya di dalam lembut bagaikan sutra. Kalau tidak percaya silakan ambil pisau belah dada saya. Mudah-mudahan datang polisi menangkap Anda. Ya, saya mohon maaf mungkin ini saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung Pak? Ada yang tersinggung ya? Kalau tidak lu nggak lagi Pak. Nung menangin itu. Sajong menceramahi lagi kami Pak. Mati. Tapi saya kira bukan tersinggung dan tersentuh mungkin ya. Tersentuh. Saya kira ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Bahwa saudara ruangan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.